Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada. Alhamdulillah wa syukurlah, jumpa kita pada pagi hari ini, kita sudah berada di tahun 2022. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Jamaah Talim Angkasa 56, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru ini kita diberikan semangat yang baru, diberikan rezeki yang baru, diganti mobil yang baru, rumahnya yang baru, dan sebagainya yang serba baru. Amin ya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, setelah kita libur beberapa hari, 8 hari ya kalau nggak salah, saya itu cuma 8 hari. Tapi terasanya lama ya. Setelah kita beristirahat hampir 1 tahun ya, kita kembali semangat lagi, tinggalkan rasa lelah, letih di tahun yang lalu. Di tahun yang baru ini kita semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita dalam segala urusan, memudahkan kita dalam segala urusan, rezeki dan sebagainya. Sehat walafiat kita dan keluarga dan anak-anak kita, cucu kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita pagi ini tentang amal tergantung niatnya masing-masing. Silakan, siapa dulu mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-66 atau halaman 539 tentang amal ditentukan tujuan atau niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid Maisarah. Allah berfirman, aku tidak menilai perkataan orang bijak, tetapi yang kulihat adalah tujuan niatnya. Maka jika niatnya ditujukan kepadaku, maka aku jadikan diamnya, berarti berpikir, bicaranya sebagai zikir, sekalipun ia diam tanpa kata-kata. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim Nakahi. Katanya, terkadang orang berbicara menjengkelkan, tetapi tujuannya baik. Maka Allah merubah penerimaan para pendengarnya dengan rasa maaf, hingga kebanyakan orang menyatakan bahwa dia bertujuan baik, tidak buruk. Dan sebaliknya, bisa terjadi terkadang orang teratur susunan kata-katanya baik dan menarik, tetapi dilandasi dengan tujuan buruk. Maka Allah merubah penerimaan para pendengarnya sesuai dengan tujuan pembicara tadi. Hingga mereka menyatakan sekalipun susunan kata-katanya teratur, tetapi jelas tujuannya buruk. Orang-orang saleh terdahulu saling memberi nasihat lewat tulisan surat kepada kawannya. 3 kalimat, yaitu 1, orang yang beramal untuk akhirat pasti Allah mencukupi segala kebutuhan urusan dunianya.
Yang kedua, orang yang niat tujuannya baik, pasti Allah menyatakannya baik. Baik pula dalam kenyataan lahir. Yang ketiga, orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah, pasti Allah memperbaiki hubungannya dengan sesamanya manusia. Penafsiran ayat di bawah ini menurut Hasan adalah sebagai berikut. Kullu ya'malu ala syakilati. Itu Nabi Musa mengerti bahwa amal yang paling utama yaitu senang atau cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Sampai sini, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang berbahagia, judul kita Babul Amali bin Niyah. Amal tergantung niat. Jadi ada amal perbuatan tergantung niatnya. Ada ucapan harus sinkron dengan niatnya. Kalau tidak, maka yang dihitung tergantung niatnya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Inni lastu aqbilu kalama kulli hakimin." Kata Allah dalam hadis qudsi, "Walakin anzuru ila hammihi wa hawahu." Sesungguhnya aku tidak menerima ucapannya saja, bahkan yang aku lihat dan aku perhatikan apa yang diniatkan pada saat mengucapkan tersebut. Akan tetapi yang aku perhatikan apa yang diniatkan ketika dia melakukan amal tersebut. Jadi Allah tidak melihat amal perbuatannya saja, Allah tidak melihat ucapan kata-katanya yang tersusun rapi, tapi yang Allah lihat dan Allah perhatikan, yang Allah nilai adalah niat awal dari perbuatan atau ucapan itu sendiri. Fa in kana hammuhu wa hawahu iyaya ja'altu sumtuhu tafakkuran. Kalau niatnya baik karena aku, kata Allah, kalau amal perbuatannya niatnya baik karena aku jadikan diamnya sebagai fikir. Wa kalamuhu zikron, dan semua ucapannya aku hitung sebagai zikir. Wa illam yatakallam, sekalipun dia tidak berbicara. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk menentukan diterimanya amal perbuatan, untuk menentukan baik dan buruknya amal perbuatan, untuk menentukan baik dan buruknya tujuan dari ucapan itu sendiri, bukan dilihat dari luarnya, tapi buat Allah yang dilihat dalamnya atau niat dari tujuan itu atau perbuatan tersebut. Para jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita perbaiki niat kita. Niat kita ngaji setelah libur beberapa hari, ya, lalu kita laksanakan pengajian pada pagi hari ini. Ini sudah merupakan dapat nilai pahala. Niatnya ngaji sudah bagus, ya. Tetapi hanya absen aja, habis absen tidur. Buka Zoom, habis buka ditinggalin aja. Dia bikin kegiatan yang lain. Niatnya bagus. Iya, mau ngaji. Tapi bagaimana pahalanya tadi? Sama orang yang duduk dari mulai pertama sampai akhir memperhatikan, bahkan nanti bertanya, mana yang lebih banyak pahalanya? Tentunya yang lebih banyak orang yang lebih konsentrasi, menyediakan seluruh tenaganya, seluruh waktu dan kesempatannya untuk sama-sama kita ngaji, duduk sejenak selama kurang lebih 45 menit atau 1 jam. Mudah-mudahan semua ini kita lakukan sesuai dengan niat kita, niat yang baik, niat ingin mendapatkan ilmu, niat agar hidup Allah berikan kita keberkahan, niat agar kita selamat hidup kita dunia sampai akhirat. Amin ya robbal Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama.
Pemahamannya seperti itu. Yang kedua, innar rajula la yatakallamu bil kalami wa ala kalamihi al muftu yanwi bihil khair fayalqallahu lahu al uzra fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bi kalami hada illa khair. Ada seseorang yang ucapannya selalu baik. Ada ucapan seseorang wa ala kalamihil muktu, dan ucapannya tidak baik. Didengarnya ucapannya tidak baik, tapi niatnya baik. Lalu Allah berikan pemahaman, pendengaran orang yang mendengar ucapan itu di dalam hatinya baik. Hatta yakulu, sehingga orang yang mendengar ucapan yang tidak baik itu mengatakan ma'aroda bikalami hadza illa khair. Walaupun ngomongnya tidak baik tapi tujuannya baik. Dan dia menerima ucapan yang tidak baik itu dengan ikhlas. Contohnya, orang tua bangunin sholat anaknya karena sudah siang, sholat subuh, bangun. Kalau kamu tidak bangun, saya siram nanti ini dengan air. Kan ucapan itu nggak baik, ya kan? Agak keras kata-katanya. Tapi karena tujuan bangunin anak itu baik, maka anak yang mendengar ucapan itu nggak marah, dia bangun walaupun sambil kucek-kucek mata, sambil rasa malas, tapi tetap dia bangun. Karena anak itu sadar dan tahu bahwa walaupun ucapannya agak keras, tapi tujuan membangunkan itu sangat baik. Nah, ini harus dipahami nih. Dipahami pelajaran ini, nanti kalau nggak paham ditanya. Ya, begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, ada seseorang yang ucapannya dilihat secara kasat mata, oleh pendengaran mata kita nggak bagus. Agak sedikit marah, agak sedikit keras, agak sedikit ngegas ucapannya. Tapi karena tujuannya baik, maka orang yang menerima ucapan itu ikhlas-ikhlas saja, nggak marah. Ya, kayak tadi anak yang dibangunkan untuk kepentingan sholat. Dibangunkan oleh ibunya karena sudah siang, dia harus sekolah. Karena hari ini awal masuk sekolah, tatap muka umpamanya begitu. Karena biasanya udah 2 tahun kagak sekolah-sekolah, pagi-pagi dibangunin. Nggak mau bangun-bangun tuh anak. Sampai orang tua agak marah sedikit, akhirnya anak itu bangun. Walaupun ucapannya memang tidak baik, agak kasar sedikit, karena anak itu sudah dibangunkan berkali-kali nggak bangun, tapi anak yang menerima itu tetap ikhlas. Jadi dilihat dari tujuannya. Yang kedua, ada orang yang tutur katanya baik, ucapannya baik, ya, sangat, bahkan ada sedikit rayuan, janji-janji, gombal ke depan. Dan tetapi Allah masukkan di dalam hati orang yang soleh, wah ini nggak bagus ini ucapan begini, lebay ini. Paham orang itu. Akhirnya orang itu tidak tertipu. Jadi walaupun ucapannya bagus, tapi tujuannya tidak bagus dan dipahami oleh orang yang mendengar, oleh orang yang soleh, sehingga tidak terpedaya dan tidak tertipu. Lain lagi dengan orang yang bukan soleh, tertipu dan terpedaya dia. Contohnya begini, ada satu kasus. Ada seseorang dengan berpakaian bagus, bawa tas dengan mobil yang bagus, turun di depan masjid, masuk ke dalam masjid. Lalu dia cari pengurus masjid. Kebetulan masjid itu sedang dibangun. Assalamualaikum Pak, saya perintah dari bos saya, di mana saya disuruh mencari masjid-masjid atau musola yang sedang dibangun. Karena ada dana yang akan diturunkan sekian miliar. Jadi menurut keterangan saudara atau bos saya akan turunkan setiap satu masjid 100 juta.